Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Zulaiha dengan NIM L1B023050 dari Prodi Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang magang yang telah saya lakukan di Hokkaido, Jepang begitu. Nah, uh, saya magang kurang lebih sekitar 4 bulan terhitung dari 5 Maret hingga 5 Juli 2026. Komoditas yang saya tangani itu adalah kerang yang bahasa Jepangnya sebenarnya hotate begitu ya. Nah, kerang ini memang komoditas unggulan begitu yang berada di Hokkaido yang memang banyak perusahaan-perusahaan yang di pesisir Hokkaido begitu menangani tentang kerang ini. Fase yang dilakukan di perusahaan saya, yaitu perusahaan Marukane Azumaya di Hokkaido, Jepang ini, ada 2 fase besar. Yang pertama ada Mimizuri, yang kedua adalah fase Zabutong dan pembuatan tali. Jadi, di fase Mimizuri ini terhitung dari 5 Maret hingga 15 Mei, itu saya melakukan sortir, Anaake, dan juga Toshu. Pada fase sortir ini, kita akan memilih begitu, memilih kerang hotate yang berukuran di atas 10 sentimeter. Nah, itu nanti dipisahkan begitu. Nah, yang di atas 10 sentimeter akan dilanjutkan fase selanjutnya yaitu di anake. Anake adalah proses, pelubangan begitu pada cangkang atau telinga telinga hotate ini di pinggirnya begitu menggunakan alat mesin begitu, mesin anake. Yang ketiga setelah di anake adalah di toshu. Toshu ini pemasukan begitu, pemasukan kerang hotate yang telah dilubangi ke dalam pin atau tali yang sudah dibuat seperti itu. Nah, pelubangan di toshu ini terdapat 3 kerang begitu ya, setiap sisi pin. Lalu dengan panjang talinya itu sekitar 15 meter seperti itu. Dan memang targetnya yang saya lakukan itu 40 tali setiap harinya begitu ya. Terhitung dari jam 4.30 pagi hingga jam 2 siang. Nah, teknologi yang saya pakai begitu ya, yang dipakai di perusahaan tersebut itu kurang lebih seperti mesin anake ini contohnya ya, itu untuk melubangi cangkang, telinga cangkang dari kerang tersebut itu menggunakan, mesin otomatis yang 5 kali lipat lebih cepat dari manual seperti itu. Nah, kadang memang, karena pengejaran target setiap harinya begitu ya, dan juga fase yang cepat gitu, teknologi ini sangat membantu seperti itu. Baik, tadi terdapat, 2 fase, yang fase pertama sudah saya jelaskan, yang fase kedua itu ada pembuatan atau pengayakan zabutong dan pembuatan tali. Pengayakan zabutong ini, zabutong sendiri itu merupakan jaring net segitiga, berbentuk segitiga untuk, yang biasanya dimasukkan begitu ya, di metode long line di laut seperti itu. Nah, biasanya pas waktu Mizuri itu diangkat lalu kita ayak yang, kerang yang di dalam zabutong tersebut begitu. Dan yang terakhir adalah pembuatan tali begitu ya, tali roppu atau bahasa Jepangnya itu roppu begitu, yang digunakan untuk toshu. Nah, pembuatan tali ini memang di akhir periode setelah semuanya selesai, Mimizuri selesai, lalu kita pembuatan tali begitu. Pembuatan tali menggunakan teknologi ada, yaitu tali ini dimasukkan ke dalam sebuah. Nah, teknologi yang digunakan dalam pembuatan tali ini, cara kerjanya seperti ini. Dia akan memasukkan tali yang sudah diukur begitu ya, kurang lebih tadi 15 meter, lalu terdapat pin di dalam mesin tersebut yang otomatis nanti akan menancap sendiri begitu, dan itu akan berjalan sesuai dengan, posisi yang diatur begitu, jaraknya, seperti itu. Selama magang ini saya merasakan betapa ketatnya, disiplinnya dan juga sangat rinci begitu tentang, bagaimana mereka SOP-nya berjalan seperti itu. Ada yang
setiap tahapan itu memiliki SOP yang misal antar PIN begitu, jarak antar PIN harus sama seperti itu, dan jika tidak sama itu biasanya harus diulang dari awal, seperti itu. Kami teman-teman biasanya juga tentang disiplin waktu begitu ya, 30 menit sebelum jam kerja sudah harus ada di ruangan gitu, dan memang hanya waktu istirahatnya juga hanya 30 menit seperti itu, dan itu harus tepat waktu, seperti itu. Yang keselamatan kerja juga sangat diperhatikan, kita pasti sebelum memulai pekerjaan harus menggunakan sarung tangan, menggunakan, kapa yang bahasa Jepangnya itu kapa, baju untuk kerja seperti itu. Lalu memang, harus dengan, ada instrukturnya begitu, karena memang menggunakan mesin. Mungkin pelajaran yang bisa diambil begitu untuk diterapkan di Indonesia itu contohnya tadi adalah teknologi Zabutong. Jadi memang itu alat penangkapan alami seperti itu. Itu yang jaring berbentuk segitiga diletakkan di laut begitu, lalu nanti saat musim panen nanti akan ditarik. Itu sangat menurut saya sangat efisien dan bisa digunakan begitu. Untuk contoh untuk tiram atau yang lain, udang mungkin seperti itu. Dan disiplin waktu di Jepang juga bisa sangat diterapkan di Indonesia. Mungkin, bisa Indonesia juga bisa mengatur jam kerja dari para karyawannya dan lain-lain, itu sangat bisa diterapkan di Indonesia. Baik, untuk magang kali ini yang saya pelajari dan mengajarkan saya begitu adalah tentang keberhasilan industri tidak hanya sekedar tentang teknologi yang canggih begitu, tapi juga tentang disiplin, kerja keras, dan juga mental yang kuat, serta pastinya tanggung jawab begitu. Karena, setiap menghargai prosesnya, kita akan belajar dari proses itu sendiri, seperti itu. Oke, demikian, video singkat dari saya tentang magang yang telah saya lakukan di Jepang selama 4 bulan ini, dan semoga ke depannya saya, bisa berguna untuk Indonesia juga dan juga untuk saya sendiri, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.